Nah, jadi hadirin mulia, dunia ini ujian bagi kita, betul-betul ujian. Apa itu dunia? Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Segala sesuatu yang membuat seseorang jauh dari Allah itu dunia. Dunia itu bukan kata benda, dunia itu kata sifat. Ya, dunia itu bukan emas intan berlian. Kalau emas intan berlian digunakan untuk perjuangan agama, itu akhirat. Kalau perdagangan digunakan untuk berdakwah, itu akhirat. Tapi kalau kita di masjid ngaji-ngaji, kita di masjid dakwah-dakwah tapi niat cari duit, itu dunia. Lepaskan dunia, jangan takut. Azan berkumandang, tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Tinggalkan kekasih kita, cinta kita. Untuk apa? Menemui Zat yang menanamkan rasa cinta di hati kita. Jadi dua saja pilihan kita sekarang, mengejar dunia atau dikejar dunia, mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang. Mana yang lebih utama, dakwah atau jihad? Sama orang nanya mana yang lebih utama, wudhu daripada sholat. Itu pertanyaannya, Pak. Tidak sah sholat tanpa wudhu. Begitu juga nggak sah jihad tanpa dakwah. Antum belum dakwah sama dia langsung kirim bom ke sana, dosa kita, Pak. Kita belum dakwahi dia, langsung kita perangi. Bukan begitu caranya. Ya. Jadi sebelum kita berjihad, kita maksud jihad ini betul, jihad itu banyak ya. Mungkin pertanyaannya maksudnya perang ya. Kita mesti dakwah dulu. Kalau dakwah kita ditolak, dulu zaman Nabi kan Nabi kirim jamaah utusan ke raja-raja, masuklah ke dalam Islam, kalau tidak bayar jizyah. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, tak mau bayar jizyah, nggak mau berdamai dengan kami, maka Rasulullah bikin ancaman, aku akan kirimkan satu jamaah, aku akan kirimkan satu pasukan yang mana mereka semua mencintai mati melebihi kalian mencintai hidup, melebihi kalian mencintai dunia. Ya, jihad ini penting ya. Tapi ulama seorang katakan, kalau ibaratkan perjuangan itu seperti dakwah, itu seperti sebuah lingkaran yang besar. Dakwah ini, Pak, jihad itu bagian dari dakwah juga. Maka kital, jihad perang itu satu titik yang ada di tengah-tengah lingkaran itu. Nabi SAW dihantar bukan untuk membasmi, membunuh manusia, tidak. Tapi kalau terpaksa, ini mobil pemadam kebakaran memadamkan api di satu kampung, kebakaran api menyala-nyala, banyak ibu-ibu, banyak nenek-nenek, banyak anak-anak di kampung itu, ribuan orang. Tiba-tiba ada sekelompok orang menghalangi mobil, jangan masuk, jangan masuk. Kemudian sopir tadi katakan, Pak, tolong Pak, kami mau padamkan api di kampung itu. Minggir Pak, minggir. Oh nggak bisa, kalian nggak boleh masuk, jangan padamkan api. Apa yang harus dibuat oleh supir tadi? Ambil keputusan, lindas orang itu. Itu jihad, Pak. Kalau kita sudah dihalang-halangi dalam beramal, kita sholat dihalang-halangi, maka kita terpaksa melindas mereka. Siap melindas insyaallah? Siap ya? Tapi sekarang masih aman, Pak, kita sholat nggak ada yang halangin ya. Kalau anak kita, istri kita diganggu orang, jihad kita, Pak. Siap mati kita buat itu ya. Agama kita dinistakan, Al-Quran dinistakan, oh siap kita bela. Nabi kalau jasad beliau dinistakan, diludahin, Nabi nggak marah, Pak. Nabi lempar batu, Nabi nggak marah. Nabi dikasih kotoran onta, Nabi nggak marah. Tapi kalau dakwah dihalang-halangi, Nabi berkali-kali mengirimkan pasukan jamaah untuk berperang. Dan 26 kali Nabi jadi amirnya. Nabi ikut menghunus pedang. Nabi pernah patah giginya di Uhud ya. Jadi kita jangan pikir agama itu rahmatan lil alamin terus kita diam saja. Agama kita dihina, kita diam saja. Kita ditampar, kita diam saja. Nabi dihina, kita diam. Bukan begitu, Pak. Ada waktunya kita melawan ya. Jadi inti materi dari dunia sementara itu apa yang bisa ditarik kesimpulannya? Dunia sementara, dunia ini bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan ya. Dunia ini hadirin mulia bukan tempat berhayal, tapi dunia adalah tempat beramal. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita, sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Maka jangan hubbud dunia, jangan cinta dunia.
Tolak dunia dengan kedua tangan, nanti Allah hantar dunia ke bawah telapak kaki kita. Dunia seperti bayang-bayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu orang manusia pun yang bisa menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Kejar cahaya. Ketika satu orang telah memutuskan mengejar cahaya, barulah Allah Ta'ala hantar dunia mengejar dia, bayang-bayang yang mengejar dia. Nah, jadi hadirin mulia, dunia ini ujian bagi kita, betul-betul ujian. Apa itu dunia? Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Segala sesuatu yang membuat seseorang jauh dari Allah itu dunia. Dunia itu bukan kata benda, dunia itu kata sifat. Ya, dunia itu bukan emas intan berlian. Kalau emas intan berlian digunakan untuk perjuangan agama, itu akhirat. Kalau perdagangan digunakan untuk berdakwah, itu akhirat. Tapi kalau kita di masjid ngaji-ngaji, kita di masjid dakwah-dakwah tapi niat cari duit, itu dunia, Pak. Paham ya? Jadi dunia itu bukan benda, tapi sifat. Apa itu dunia? Segala sesuatu yang membuat seseorang jauh dari Allah. Dunia sementara. Ini diyakinkan, Pak, sementara itu gak lama. Nabi katakan umur umatku 60-70 tahun. Akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya berapa tahun, Pak? Gak ada batasnya. Kata Imam Ghazali, seandainya seluruh dunia dipenuhi dengan biji-bijian, lalu setiap 100 tahun sekali seekor burung datang memakan satu biji, kemudian 100 tahun ke depan dimakan lagi satu biji, suatu hari nanti itu biji-bijian akan habis. Tapi akhirat tak akan habis selama-lamanya. Maka hadirin mulia, yakinlah dunia bukanlah rumah kita, akhirat rumah kita. Siap insyaallah, Pak. Jangan jadi anak-anak dunia, tapi jadilah anak-anak akhirat. Jangan hanya gara-gara sibuk membangun di dunia kita lupa pembangunan di akhirat. Nah, sebentar lagi kita semua akan meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dunia kita mesti belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Nah, belajar mati sebelum mati, Pak. Dengan cara apa? Kita keluar jalan Allah Ta'ala, kita ke masjid, makmurkan masjid. Tinggalkan dunia sementara ini, ya. Lepaskan dunia, jangan takut. Azan berkumandang, tinggalkan rezeki, penuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Tinggalkan kekasih kita, cinta kita. Untuk apa? Menemui Zat yang menanamkan rasa cinta di hati kita. Ini, Pak, ya. Jadi dua saja pilihan kita sekarang, mengejar dunia atau dikejar dunia, mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang. Ya, belajar kita dari alam, Pak. Saya sering mancing dulu waktu di kampung, rumah saya pinggir danau. Kita mancing tuh, kadang-kadang sering ketemu ikan kurang ajar. Kita masukin cacing, lempar, goyang-goyang itu pancing, dia tarik, lepas, hilang cacingnya, ikan gak dapat. Ternyata setelah diselidiki, hadirin mulia, ini ikan cerdas memang. Ketika dilihat cacing datang, itu cacing cuma dikenyat-kenyat aja. Kalau kita menyikapi dunia seperti ikan tadi, kita selamat dari pancing tadi, dari jebakan tadi. Ada kail di dalamnya, Pak. Tapi kalau ikan tadi terlalu lebar buka mulut, nyangkut itu cacing, nyangkut mulutnya di kail. Maka saya arahkan Bapak Ibu semua, tolong jangan terlalu lebar buka mulut melihat dunia. Cukup dikit-dikit aja, insyaallah ya. Jangan serakah.